Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir li dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Jika kita cermati betapa besar karunia Allah Ta'ala kepada kita semua, betapa tidak terhingga nikmatnya untuk kita semua, ada yang kita sadari, namun ternyata lebih banyak yang luput dari kesadaran kita. Karena ternyata jika kita renungi betapa banyak kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa hari demi hari yang kita jalani tidak pernah luput dari kelalaian untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dengan semua kelalaian kita itu, Allah Azza wa Jalla tidak pernah lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan untuk terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Semua kedurhakaan kita tidak menghalangi Allah yang Maha Rahman untuk tetap menyelimuti kita dengan kasih sayangnya. Dan di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih mengizinkan kita untuk sekali lagi bersujud kepadanya, untuk sekali lagi kita bertakbir dan bertahlil mengagungkan namanya, dan untuk sekali lagi kita berkesempatan untuk bertaubat kepadanya. Karena kita tidak akan pernah tahu, atau boleh jadi sujud yang kita lakukan barusan itu, itulah sujud terakhir kita kepadanya di dunia ini. Takbir dan tahlil yang kita kumandangkan pagi ini, siapa tahu inilah takbir dan tahlil terakhir kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa tahu inilah taubat kita untuk terakhir kalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman sidang rahimakumullah. Idul Adha akan selalu mengingatkan kita kepada sosok Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pagi hari ini, di saat jutaan saudara kita kaum muslimin bergegas menyelesaikan prosesi ibadah haji yang agung di tanah air ini,
kita duduk sejenak untuk merenungkan pelajaran-pelajaran yang dititipkan Allah kepada kita melalui kisah monumental Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahan ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Sosok Ibrahim alaihi salam adalah teladan pengorbanan yang tulus. Nabi Ibrahim lah yang mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin harus sepenuhnya hidup dan untuk sebuah obsesi dan asa yang tinggi, sebuah keinginan dan cita-cita yang tinggi. Bahwa obsesi dan cita-cita seorang mukmin tidak akan pernah terhenti sampai dia menjejakkan kakinya di dalam surganya Allah, Jannatul Na'im. Obsesi dan cita-cita itulah yang membuatnya rela melakukan pengorbanan-pengorbanan di kehidupan yang terlalu singkat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa obsesi dan cita-cita hidup kita sepenuhnya harus selalu diukur dengan keridhaan dan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Apa yang diridhoi, apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah obsesi dan cita-cita kita. Jika tidak, maka keinginan dan cita-cita itu harus segera kita hapus dan buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena keinginan dan cita-cita yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan membawa kehidupan kita dalam serial malapetaka dan kehancuran yang tidak akan habis-habisnya. Maka demi keinginan dan cita-cita tertingginya itu akan surga Jannatul Na'im, Nabi Ibrahim alaihissalam melintasi gurun Sahara yang kering di bawah cengkeraman terik matahari dan pelukan malam-malam yang dingin. Dan beliau tidak sendirian. Dalam perjalanannya itu, istri dan bayi mungilnya turut serta menikmati perjalanan penuh obsesi itu. Obsesi akan surganya Allah, keinginan akan surga Jannatul Na'im. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, betapa tidak mudahnya perjalanan itu. Tapi inilah caranya untuk membuktikan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa mereka sungguh-sungguh dengan obsesi tentang surga itu. Dan kita semua tahu bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarga kecilnya itu tidak berhenti sampai di situ. Hadirin yang berbahagia, tatkala Ismail, sang generasi pelanjut yang telah lama dinantikan, telah mencapai umur dan sanggup membantu dan berusaha bersama ayahnya, umur yang sudah bisa diajak bertukar pikiran untuk mencari penyelesaian problem yang ada, umur di mana Ismail telah menampakkan tanda-tanda kesolehan dan kekaderannya, bahkan umur yang sangat menyenangkan untuk diajak jalan bersama, yang oleh Al-Quran disebut dengan ma'iyah susahnya. Datanglah ujian keimanan berikutnya. Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya, putra tunggalnya, harapan satu-satunya yang akan menjadi pelanjut risalah perjuangannya. Cinta seorang bapak kepada anaknya dan rasa belas kasih seorang hamba dibenturkan dengan ketaatan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahan total terhadap perintah Allah yang Maha Kuasa. Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa hidup ini harus selalu dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ketaatan kepada Allah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Apapun pengorbanan yang diminta, apapun resiko yang harus ditanggung, perintah Allah itulah yang terbaik. Perintah Allah itulah yang harus didahulukan dan ditaati.
bahkan sampai pada tingkat di mana perintah itu dalam pandangan kita terasa dan terlihat seperti sesuatu yang sangat tidak wajar, bahkan tidak masuk akal. Harus dan wajiblah kita sebagai seorang yang mengaku beriman untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Menyadari akan hal tersebut, Nabi Ibrahim pun menajamkan akidah dan keyakinannya untuk mewujudkan perintah itu. Beliau kemudian menyampaikan perintah Allah tersebut kepada putranya Ismail alaihissalam. Di luar dugaan, beliau mendapatkan jawaban dan respon yang luar biasa. Tatkala beliau mengatakan kepada putranya Ismail, "Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Maka kemukakanlah bagaimana pendapatmu." Dengan tegas, sopan, dan penuh keyakinan kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ismail alaihissalam menampakkan bukti kesolehannya dengan mengatakan, "Qala ya abati fa'al ma'tumar ustaz, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Insya Allah ayah akan mendapatiku ke dalam keadaan sobat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin Ikhwatul Iman sidang rahimahumullah. Jawaban yang dilontarkan Ismail ini adalah gambaran keberhasilan sebuah proses pendidikan, yaitu pendidikan tauhid. Sebuah pendidikan yang telah dilakoni dan dengan gemilang oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pendidikan tauhid ini menjadikan Ismail mampu menjalankan perintah Allah hingga dengan risiko pengorbanan nyawa sekalipun. Keteguhan hati dan kepasrahan yang tinggi bagi Ismail untuk menerima perintah Allah yang sangat berat itu disebabkan karena keberhasilan kedua orang tuanya menanamkan ketauhidan dalam jiwanya. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik anaknya bukanlah pekerjaan yang ringan yang bisa didapatkan dalam waktu yang singkat saja. Keberhasilan itu merupakan pekerjaan yang berat yang butuh waktu panjang. Nabi Ibrahim secara terus-menerus memberikan contoh peragaan ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya dalam segala hal. Peragaan inilah yang selalu ditangkap dan dihayati oleh putranya Ismail, sehingga terpatri dalam relung jiwanya. Sekarang, mari kita tanya diri kita, sudahkah kita memberi keteladanan yang baik kepada anak-anak kita? Sudahkah kita menyelamatkan mereka dari lingkungan yang rusak? Atau paling tidak, sudahkah kita mendoakan mereka setiap selesai sholat agar mereka menjadi anak-anak yang soleh? Kehidupan yang kita alami saat ini penuh dibanjiri informasi, pornografi, entertainment, dan segala macam godaan dunia yang lalaikan, serta berbagai macam bentuk kemaksiatan. Sungguh merupakan sebuah tantangan yang sangat berat. Kita dikepung dengan gaya hidup hedonisme yang mengejar kenikmatan dunia dengan berbagai macam cara. Jika kita tidak sungguh-sungguh menyelamatkan anak kita dan keluarga kita, bisa jadi keluarga kita terseret arus globalisasi ini. Sungguh akan sangat menyedihkan dan memprihatinkan, ironis malah, peristiwa tawuran antar kampung, antar penonton sepak bola, antar remaja, pelajar, bahkan mahasiswa yang terjadi di beberapa bulan terakhir ini, bahkan sampai menelan korban jiwa. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika Menteri Pendidikan Bapak Muhammad Nuh mengorek pengakuan seorang pelajar yang telah membunuh kawannya itu. Ia mengaku puas katanya telah melakukan perbuatan membunuh kawannya itu,
Naudzubillah min dzalik. Kenyataan ini membuktikan bahwa pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak dan mengejar prestasi akademik semata sungguh tidak memadai. Mereka membutuhkan pendidikan karakter dan pembinaan keagamaan. Maka sangat aneh jika kita merindukan lahirnya kader pelanjut yang didambakan, sementara perhatian dan pengorbanan yang diberikan untuk itu masih kurang. Atau mungkin pengorbanan dan perhatian sudah cukup besar, tapi belum proporsional, belum pada tempatnya. Perhatian dan pengorbanan yang diberikan lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat materi saja, bukan kepada spirit dan rohaninya, bukan pembekalan spirit kepemimpinan dan hal yang bersifat keagamaan. Anak-anak kita perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kita, para orang tua, ibu bapak guru dan lain sebagainya, pemerintah atau siapapun kita. Jangan sampai hanya aspek intelektualnya yang diperhatikan, tetapi mental dan spiritualnya sungguh memprihatinkan. Kita sangat mendambakan generasi yang bertauhid dan berkarakter, berakhlak mulia dan tekun beribadah, anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya. Kita mengharapkan kader yang selalu siap pakai, siap menghadapi benturan dan tantangan hidup, memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja dengan penuh dedikasi, memiliki banyak inisiatif, dan siap berkorban. Sebagaimana contoh yang telah diperagakan oleh sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Hingga detik ini, negeri kita yang mayoritas muslim ini terus menerus menjadi panggung tempat dipentaskannya berbagai macam krisis dan tragedi akhlak dan moral yang sangat memilukan dan memalukan tentu saja. Kisah-kisah para pejabat negara yang korupsinya tidak pernah berhenti telah menjadi konsumsi rutin yang tiada henti bagi kita semua, sehingga akhirnya kita sudah tidak merasa terkejut lagi jika tidak mau disebut apatis, sudah masa bodoh. Jika ada pejabat anu masuk bui karena korupsi, pimpinan departemen anu dicopot KPK karena korupsi, begitulah ternyata krisis moral dan akhlak telah melanda orang-orang tua di negeri ini. Lalu bagaimana generasi mudanya? Saya teringat akan kekhawatiran seorang pendidik, dokter kejiwaan, yang juga beliau seorang ulama, Profesor Dadang Hawari namanya. Beliau mewanti-wanti kita sebagai orang tua. Kata beliau, jangan berbangga hati dulu kalau anak-anak kita tidak terlibat narkoba, karena siapa tahu nanti yang terkena narkoba itu malah cucu-cucu kita, katanya. Ini akibat kejahatan narkoba sudah begitu merasuk ke dalam relung-relung sekitar rumah tangga kita. Kenyataan dan fakta ini tentu saja kita membuat bertanya, mengapa ini semua terjadi? Dalam konteks perjuangan Nabi Ibrahim, kita dapat mengatakan bahwa banyak generasi tua dan generasi muda telah kehilangan obsesi dan cita-cita hidup yang sesungguhnya. Banyak orang berjalan dengan keinginan-keinginan semuanya, obsesi yang penuh fata morgana. Mereka semua mungkin tahu bahwa korupsi, narkoba, berzina, melakukan kezaliman itu dosa. Tetapi lemahnya obsesi dan cita-cita akhirat membuat mereka takluk, tak berdaya pada godaan dunia yang menghancurkan masa depan akhirat mereka. Karena obsesi semacam ini pula, banyak orang tua yang lupa bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan yang jauh lebih besar
daripada uang dan ATM. Mereka membutuhkan belayan cinta dan bimbingan yang penuh kasih sayang dari orang tua mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, meskipun begitu, optimisme jangan sampai sirna. Harapan menjadi lebih baik jangan sampai tercerabut dari dada ini. Sebagaimana pintu taubat, Allah selalu terbuka bagi siapapun di antara kita yang ingin berubah menjadi hamba yang lebih baik. Sekali lagi, marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah teladan bagi setiap orang tua yang menyayangi anaknya. Beliau mengajarkan kepada kita cara yang benar dalam menyayangi anak kita, bukan dengan memuaskan segala permintaannya. Anak belum 13 tahun sudah diberi sedan mewah serta diberi izin oleh orang tuanya untuk membawa mobil sendiri. Akibatnya bisa kita lihat beberapa jiwa melayang sia-sia karena mobil yang dikendarainya tidak terkendali. Sekolah dasar juga belum tamat. Seorang anak sudah dibelikan sepeda motor oleh bapaknya dan diizinkan lagi oleh orang tuanya membawa sepeda motornya keliling komplek, ke jalan raya malah. Tetapi Nabi Ibrahim mendidik anaknya dengan mendekatkan mereka kepada Allah dengan penuh hikmah dan kelembutan. Inna Ibrahima lahalimun awatum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang lembut, pengasih, dan selalu kembali kepada Allah. Inilah sifat dan karakter dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Lemah lembut, pengasih, dan yang tak kalah pentingnya, selalu kembali dan bersandar kepada Allah yang Maha Bijaksana. Mari kita mendengarkan doa yang dipanjatkan Ibrahim karena kecintaannya kepada keluarga dan anak-anaknya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbana, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Robbi ajni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbana, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabbana, perkenankanlah doa kami. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kekhawatiran dan kegelisahan Nabi Ibrahim terhadap keturunannya. Karena itu, seperti Nabi Ibrahim, seharusnya kita selalu khawatir jika anak-anak kita akhirnya tidak lagi menyembah Allah dan menghambakan diri kepada selain Allah. Seharusnya kekhawatiran anak kita tidak sholat dan menjalankan perintah Allah lebih besar daripada saat ia kehilangan karirnya. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk berani berkorban demi obsesi dan cita-cita akhirat kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi nafsu kita. Jika itu hanya membuat kita menyesal di saat penyesalan tidak akan pernah berguna lagi di padang mahsyar nanti. Semua obsesi keduniaan tidak akan membuat kita bahagia jika pada akhirnya hanya akan menorehkan nama-nama kita dalam barisan makhluk yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kepada mereka yang mendapatkan amanah untuk memimpin dan mengelola negeri ini, mulai dari level nasional hingga ke level lokal, tunaikanlah amanah mengatur lingkungan negeri ini dengan penuh rasa takut kepada Allah. Jangan pernah berlaku zalim sedikit pun.
Karena itu kata Rasulullah akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Renungkanlah firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluna dzalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Kepada kalian para generasi muda, jangan pernah terlena dengan tubuh yang masih kuat, mata yang masih tajam, kulit yang masih kencang, dan usia yang belum tua. Semua itu sama sekali bukan jaminan bahwa perjalanan Anda di dunia masih lama. Sebab tua dan muda memiliki kedudukan yang sama di hadapan kematian. Gunakanlah tubuh yang kuat dan usia muda itu untuk bekerja, meraih kesuksesan dunia dan akhirat kalian kelak. Kepada para muslimah yang mulia, kaum wanita adalah pilar utama bangunan suatu masyarakat, dan kaum wanita hanya bisa menjadi pilar utama itu jika mereka tetap berada dalam fitrah kewanitaan sesuai yang digariskan Allah dan Rasulnya. Dan hari ini negeri kita Indonesia sedang tertatih-tatih menanti kehadiran Anda, para wanita sejati yang membelai dan mendidik anak-anaknya dengan cinta, yang belajar setinggi-tingginya agar dapat menjadi ibu yang cerdas dan bijak bagi anak-anaknya, bukan untuk yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Akhirnya di ujung khutbah ini, marilah kita tundukkan hati dan jiwa kita, seluruh tubuh ini kepada Allah Azza wa Jalla untuk berdoa dengan penuh keikhlasan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbana, yang maha pengasih, yang maha lembut, kami tidak pernah sanggup menghitung karunia-Mu kepada kami, seperti kami tidak pernah sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami kepadamu. Seharusnya kami patuh pada perintah-Mu, tetapi kami lebih sering durhaka. Seharusnya kami jauhi larangan-Mu, tetapi kami lebih sering mengikuti hawa nafsu kami. Allahumma ya Rabbana, yang maha pengampun, tidak ada yang mampu mengampuni dan menutup semua dosa kami selain Engkau. Engkaulah penguasa segalanya. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang berserakan sepanjang hidup kami. Ampuni kelalaian kami mengingat-Mu ya Rabbana. Ya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, hari ini untuk kesekian kalinya kami menundukkan jiwa kami dan mengakui betapa seringnya kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Tidak jarang kami membantah dan berbicara tidak pantas kepada mereka. Betapa seringnya kami mengabaikan keperluan mereka. Kami seringkali lupa bahwa mereka lah pintu kami memasuki surga-Mu ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, yang maha luas ampunannya, ampunilah semua kedurhakaan dan kelalaian kami kepada mereka. Liputilah kedua orang kami dengan ampunan dan rahmat-Mu. Terangi alam kubur mereka yang telah tiada, dan berikan kekuatan beramal soleh kepada mereka yang masih hidup. Ya Rabbana, izinkanlah kami untuk berbakti sebaik mungkin kepada mereka hingga kehidupan kami berakhir di dunia ini. Bahkan ribuan saudara kami
sedang melewati episode-episode yang berat dalam hidup mereka. Di Suriah, di Irak, di Palestina, di Mesir, di Rohingya, dan di tempat-tempat lainnya, saudara-saudara kami tetap membesarkan dan mengagungkan namamu di bawah cengkeraman musuh-musuhmu yang zalim. Ya Allah, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuanmu. Dengan kemahakuasaanmu, segerakanlah pertolongan dan kemenangan untuk mereka. Ya Allah, ya Rabbana, yang maha mendengar dan maha melihat, karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang tidak pernah takut kecuali kepadamu. Berikanlah hidayah kepada mereka untuk selalu beribadah dan menegakkan ketetapan. Karuniakanlah kepada kami para pemimpin yang memimpin kami dengan cinta, yang tulus memimpin untuk kebaikan kami di dunia dan di akhirat. Ya Rabbana, yang maha mengabulkan, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min bayni yadaya wa min khalfi wa ayyamini wa an simari wa min fawqi wa a'ud bi'adamatika an ukhtala min tahti. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riyai wa lisani minal kadibi wa aynaya minal hiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an urada ila ardalil umuri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adabil qabri. Rabbi aujibni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.